Kakak, mama meninggal ya? Jangan takut, aku lihat dulu. Perempuan jahat, bangun. Ah! Ini di mana ya? Pusing banget. Tadi aku kan jatuh dari kasur. Kakak, dia kenapa? Perempuan jahat, jangan coba-coba nipu. Aku sama Yaya. Yaya. Kamu Abao. Kamu Yaya. Berarti ayah kalian Fuchenzu? Ayah. Gawat-gawat, aku masukkan. Cerita gadis polos yang menggoda. Itu pun jadi pemeran jahat. Aduh, aku mau pulang. Aku rindu mama papa. Aduh. Untungnya payudara 36D, bokong persik, pinggang ramping masih ada. Mama kenapa? Kepalanya cedera ya? Apa yang terjadi? Selamat datang di dunia novel gadis polos yang menggoda. Aku sistem transmigrasi nomor 12345. 12.345? Kayak kartu straight. Apa aku tokoh utamanya? Sebentar lagi bakal ada perut six pack, pangkat kayak Captain America, sama bos kaya. Yang rela keluarin duit buat aku. Kabar baik, kamu anak kaya beneran. Yes? Kabar buruk, di cerita ini kamu cuma pemeran jahat. Pria itu jatuh cinta pada gadis yang tak berdaya. Bunga putih yang lemah dan menyedihkan. Apa? Di cerita aslinya, Tang Yoyo menggunakan segala cara untuk memaksa pria itu menyelesaikan pernikahan bisnis dengannya. Pria itu sangat membencinya. Membuatku geram melihatnya. Pria itu buru-buru menyelesaikan tugas, membuat Tang Yoyo hamil. Lalu pergi ke luar negeri dan tidak pulang. Jangan menangis. Sekeras apapun kamu menangis, ayahmu tidak akan kembali. Tapi Tang Yoyo menggunakan anak. Dengan alasan anak butuh ibu untuk mengambil kembali anaknya. Berpikir dengan adanya anak, pria itu akan pulang. Bagaimana dengan kakak? Ibu pasti akan memarahiku. Jangan takut. Ibu selalu tidak baik kepada kami. Hanya ingin ayah pulang untuk menemuinya. Tapi pria itu tidak pernah pulang. Cheng Yui melampiaskan emorenya pada anak-anak. Yang harus kamu lakukan adalah mempertahankan karakter jahat dan menyiksa mereka. Sampai pria itu pulang dan mengusirmu, menyelesaikan alur cerita. Kembali ke dunia nyata, akan mendapatkan hadiah 10 juta. 10 juta. Aduh. Kalian berdua pel lantainya, jangan ganggu anak kecil. Hal sederhana seperti ini. Kalian berdua jangan main air. Anak kecil main air, malah menguntungkan mereka. Kemari. Jadi ibu tiri yang jahat itu menyenangkan. Lebih kuat dong, belum makan ya? Aduh, enak banget. Kalian berdua. Hari ini kurang kuat, aku akan menghukum kalian. Hukumannya adalah kalian harus makan tepat waktu setiap hari. Minum 2 gelas susu setiap hari. Buang. Nyonya, Siapkan 2 gelas susu, awasi mereka minum. biasanya tuan muda dan nona kecil tidak cukup makan dan pakaian. Kenapa tiba-tiba menyuruh mereka minum susu hari ini? Buang. Ah. Cepat siapkan. Oh, iya. Tuan muda, nona kecil. Lihat wajah mereka yang cemberut, aku tahu anak-anak paling benci. Makan tepat waktu dan minum susu. Buang, awasi mereka minum setiap hari. Kalau tidak mau, hukum mereka. Hukum mereka tidur lebih awal, ya. Wanita jahat hari ini kok beda banget sama dulu. Aku emang ibu tiri yang jahat banget, suka cari-cari kesalahan anak kecil. Hal yang paling dibenci.
10 juta. Aku datang. Hei, Kakak, dulu kita nggak bisa makan dan minum susu tepat waktu. Cuma bisa tidur setelah selesai kerja. Kok rasanya wanita jahat hari ini jadi aneh ya? aduh siapa nih? Susah-susah dandan kayak orang kaya. Bisa nggak sih aku kayak bos besar? Bangun di kasur 180 meter persegi. Busu, Abau mencuri uang di TK. Mohon datang ke sini. Mencuri uang? Nggak mungkin. Abau, jujur sama Bu Guru, kamu encuri nggak? Aku nggak encuri, dia yang fitnah aku. Nggak encuri? Maksudmu anakku Yauzu? Yang bohong? Bu Wali murid. Sekarang CCTV TK rusak, kamu nggak bisa asal nuduh. Nuduh anak tanpa bukti, tunggu orang tuanya datang dulu. Baru putuskan. Pasti dia yang encuri. Ayah Yauzu itu manajer di perusahaan Fu. Anak didikannya nggak mungkin bohong. Aku nggak encuri, dia yang fitnah aku. Anak ini kelihatan nggak dididik baik. Berani juga melototin aku. Bu Yauzu, jangan emosi dulu, jangan sampai lukai anak. Aku cuma bantu ibunya mendidik dia. Duit ibumu buat ngidupin kamu juga hasil encuri ya? Bau miskin. Cepetan pindah sekolah, anakku Yauzu. Nggak mau sekolahan sama kamu. Siapapun nggak boleh sentuh dia. Mama. Awas ya. Wanita, berani-berani kamu pukul aku? Kamu tahu nggak suamiku siapa? Nggak tahu. Tahu pun tetap kupukul. Hei, Bocah kecil, minggir ke mamamu. Nanti kamu juga kupukul. Mama jangan pukul aku nggak encuri. Kamu nggak apa-apa. Terus kamu encuri nggak? Oke, mama percaya kamu. Si kecambah ini cuma boleh aku yang usilin. Cuma aku yang boleh jadi ibu tiri jahat. Abao, mama ajarin, siapa yang hina kamu, balas lagi. Jangan takut, mama yang jagain. kamu. Aku kenal mobil ini mobil bos suamiku. Oh, aku tahu, kamu selingkuhan yang tidak bisa terang-terangan. Anak kecil ini juga anak haram yang tidak bisa terang-terangan. Apa yang kamu katakan tadi? Aku tidak dengar jelas. Suamiku adalah manajer tinggi di grup Fu, kepala Fu. Bagaimana? Cekat Gon? Aku akan melaporkanmu ke Nyonya Fu. Bikin kamu tidak bisa tinggal di Jiancheng. Mama Wang, sekarang bantu aku beritahu eksekutif perusahaan. Beritahu mereka untuk memecat kepala Fu itu. Bilang saja dia tidak bisa mendidik istrinya. Ah, sepertinya Nyonya sedang menghadapi masalah. Aku lebih baik telepon bos Fu dulu. Halo, Abau sepertinya ada masalah di taman kanak-kanak. Ada masalah apa? Baik, aku mengerti. Pergi ke taman kanak-kanak dulu. Ya, Hahaha, masih akting di sini. Aktingmu hampir membuatku percaya. Aku sangat takut. Wajah jelek bisa dioperasi, tapi otak rusak. Tidak bisa diperbaiki lagi. Hei kamu. APA? Dia benar-benar Nyonya Fu. Halo suami. Sudah ku bilang, wajah cuma satu, hematlah penggunaannya. Cepat minta maaf Gabao. Hahaha. Kamu malah ketagihan akting. Aku tadi hanya membohongimu. Suamiku telepon, bilang bulan ini grup Fu akan mempromosikannya. Hahaha, Penepu besar melaharkan Penepu Castle. Berapa banyak ibu yang kamu punya, berani bicara seperti ini? Aku beritahu kamu, aku adalah Nyonya Fu yang sah. Anakku tidak mungkin mencuri uang. Jika kamu tidak dengar jelas, aku bisa ukir di batu nisan. Wanita kecil ini, lihat aku tidak memukulmu. Bantu Nyonya Fu mendidik dengan baik, Bos Fu. Ayah. Bos Fu. berhenti. Aduh, suami. Bos Fu, Kenapa baru datang? Aku hampir saja diganggu oleh si wanita licik ini. Diganggu. Aku ingin lihat siapa yang berani mengganggu istri dan anakku. aku, lalu kenapa? Kamu bisa mendidikku seperti anjing? Suami, dia juga bilang dia Nyonya Fu. Mau memberiku pelajaran. Bagaimana? Matamu yang sekecil biji kacang hijau sudah jelas melihat?
Apa aku benar-benar istri Fu yang sah? Ya, siapa yang percaya? Aku sudah dengar kabarnya. Istri Fu sudah tua dan berjerawat. Makanya bos Fu tinggal di luar negeri terus. Seperti kamu yang muda dan cantik. Mana mungkin istri Fu? Aku memang muda dan cantik. Terima kasih pujiannya. Ah, Sayang, kamu ngomong apa sih? Ini jelas selingkuhan. Hari ini kamu membalas dendam untuk istri Fu. Mungkin bisa naik jabatan. Betul. kalian berdua suami istri, benar-benar babi tua. Pakai BH aja berlapis-lapis, sampai masuk Shanhaijing. Halaman berapa aja nggak tahu. Kamu. Hari ini aku akan menghajar kamu buat balas dendam istri Fu. Aduh, Ja. Aku nggak sentuh kamu, jangan pura-pura jatuh. sayang, kamu nggak apa-apa? Aja ya. Kamu berani mukul suamiku? Kamu, Kamu juga perlu dihajar. kamu. Boss Fu. Ngebut banget, buru-buru mau mati? Dia benar-benar istri Fu. Kamu pikir penyelamatmu datang? Coba berlutut dan minta maaf. Aku pertimbangkan mungkin aku maafkan. Kamu benar-benar nggak kapok sampai dapat masalah. Wanita gila, itu istri Fu. Sekarang pekerjaanku terancam. Kamu apa? Kami buta, tidak tahu kamu istri Fu. Maafkan kami yang tidak tahu. Jujur, uangnya habis buat apa? Aku nggak mau bilang. Aku habiskan sendiri, aku lihat Fu Abao. Selalu nggak seperti orang tua, aku fitnah dia. Jangan pukul lagi. Minta maaf. Bao, maafkan aku. Abau, kamu maafkan dia? Iya, Papa bilang, orang yang nggak bisa memaafkan, nggak pantas dimaafkan. Abao hebat. Guru, karena masalah ini sudah jelas. Kami pulang dulu. Pergi. Nyonya Fu, kalau begitu, bagaimana dengan pekerjaanku? Tergantung suasana hatiku. Kapan kamu bisa mengajar dengan baik? Anak dan istrimu, baru aku akan memulihkan jabatanmu. Sayang, kenapa kamu? Dasar bodoh kamu. Dasar anak kecil, hari ini aku tidak akan membiarkanmu hidup. Bunuh kamu. Enak. Hari ini kamu menyia-nyiakan waktuku setelah pulang. Harus memijat kakiku selama 1 jam. Karakter ibu tiri yang kejam tetap tidak boleh ketinggalan. Hari ini kalau bukan karena kamu mempermalukanku, aku tidak akan peduli padamu. Mulai sekarang, siapapun yang berani menginjak-injakmu. Jangan panggil aku ibu lagi, mengerti tidak? Ja. Pergi. Bos Fu, Nyonya dan anak baru saja pergi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih terlalu awal, udang ini bukan untukmu, kalian berdua. Kupas semua udang di piring ini untukku. Apa masih bengong? Cepat kupas, cepat kupas. Ibu makan. Enak, lanjutkan mengupas. Ibu makan udang. Aku sangat menikmati menjadi ibu tiri yang kejam ini. Ya, sudah, sisanya kalian makan saja. Aku benar-benar jahat, membiarkan anak-anak makan sisa. Kalau suami pulang dan melihat ini, pasti langsung mengusirku. 10 juta dengan mudah didapat. Kakak, kamu tidak merasa ibu menjadi ibu yang baik?
Aku juga menyadarinya, setiap kali dia makan, sisanya selalu dibuang. Dan dia juga membelaku di taman kanak-kanak. 12.345. Kapan suami pulang? Terdeteksi suami akan tiba dalam 3 detik, mulai hitung mundur, 3. Apa? Cepat sekali. Aduh, bagaimana ini? Benar, aku adalah ibu tiri yang kejam. Melihat sisi paling kejamku. Inikah yang disebut aura protagonis? Selamat datang pulang, Bos Fu. Wah, ternyata enak jadi orang kaya. Ayah, Lucu sekali. Tang Yoyo, kamu memukul anak lagi. Benar, aku ada masalah. Bagus sekali, suami pasti marah dan mengusirku. Ayah ibu, aku akan pulang. Dengan 10 juta, aku bisa hidup enak, minum segelas susu kedelai. Menuangkan segelas setiap hari. WK. tidak, ayah. Ibu sangat baik pada kami. Di taman kanak-kanak, ada yang nakal padaku, ibu yang membelaku. Iya, ibu sangat baik. Memberi kami makan sampai kenyang, tidur nyenyak. Ayah, malam ini giliranmu memijat kaki ibu. Aku dan adikku kekuatannya kecil, jadi ibu selalu tidak nyaman. Tunggu, bukankah aku seharusnya jadi ibu tiri yang jahat? Diam saja apa? Cepat pergi. WK. Memang pantas jadi protagonis novel. Memang wajahnya seperti model top, tapi mana ada yang lebih penting dari 10 jutaku? Tang Yoyo, apalagi trik barumu ini? Aku tidak baik pada mereka. Aku memberi mereka makanan yang tidak mereka suka. Dan membatasi kebebasan mereka. Tang Yoyo, kau memang tidak pernah berubah. Iya, aku tidak berubah. Ayo cerai. Usir aku dari rumah. Kita cerai. Ayah, tidak seperti itu. Ibu setiap hari Memberi kami susu, membuat kami tumbuh sehat dan kuat. Iya, ibu sangat baik. Memberi Yaya udang kesukaannya. Tidak membiarkan kakak dan Yaya menyentuh air dingin atau kotor. Tidak seperti itu. Aku ibu yang jahat. Dan tidak punya hati. Ayo cerai. Tidak, aku tidak mau ayah dan ibu cerai. Yaya sayang, ayah dan ibu tidak akan cerai. Oke? Xiao Bao, aku akan mengantarmu tidur dulu. Aku akan menyelidiki semuanya, tapi mulai sekarang. Jangan bicara tentang cerai saat anak-anak ada. Dia sepertinya berbeda dari yang dulu. Ayah, lihat apa? Xiao Bao, jujur saja pada ayah. Apakah ibu pernah memukul kalian? Menurutku ibu sekarang seperti malaikat. Kenapa bisa begini? Apa aku tidak cukup jahat? 10 jutaku. Tidak mungkin. Sekarang aku istri kaya dalam novel. Aku punya uang. Oke. Bagus, hadiah. Harrington. host. Jangan lakukan hal yang tidak sesuai alur cerita. Mana tidak sesuai?
Wanita pun bisa lupa diri saat kaya. Mungkin Fu Chenzu. Makanya dia bakal cerai sama aku. Aku cuma ganti cara aja. Nyelesain cerita. Kalau nggak dengerin nasihat, bonusmu bakal aku potong setengah. Apa? Minger, aku juga punya duit. Aku pengen lihat siapa yang berani rebut cowokku. Siapa yang berani rebut cowokku? Tunggu dulu, Nona Gao. Tang Yoyo, Gao Xiaohe. Manajer, keluar dulu ya. Oak, Minum hari ini, besok urusan besok. Besok adalah hari baru. Di atas 25 tahun. Cuma bisa ngobrol doang. Ah. Awalnya kukira aku bakal mati sendiri. Dasar anak kurang ajar, enak banget hidupnya. Santai aja. Kalau udah kaya, gak bakal lupa sama teman-teman. Duduk. Ayo, adik-adik. Kamu bilang kita semua udah pindah dunia. Jangan-jangan Xia Yuking juga ikut pindah? Ini Tang Yuyu. Selalu pakai sabun mandi mahal. Ganti botolku, dia nggak bakal sadar. Sekarang lihat dia mau bedain gimana. Yoyo, sabun mandimu udah habis. Aku buang ya. Iya, gimana bisa lupa dia? Udahlah, nggak usah dipikirin. Tugas dari sistem buat kamu apa? Jadi anak perempuan keluarga Gao yang nggak pakai otak, sebulan habisin 1 miliar. Apa? Dasar kamu beruntung banget ya. Tugas kamu apa? Jadi ibu tiri jahat, terus diusir dari keluarga Fu sama suami. Gampang banget kan? Lihat aja sikapmu yang nyebelin itu. Bentar juga bisa selesai tuh tugas. Gampang apanya? Gagal. Nggak tahu juga. Apa karena dua anak itu terlalu menderita sama pemilik aslinya, sampai mereka merasa aku baik sama mereka. Ini sebenarnya hadiah buat aku sendiri. Sekarang kamu yang dapat. Genie. Bos Fu, ini data jadwal istri baru-baru ini. Dan menurut staf, istri akhir-akhir ini, perubahan sikapnya ke anak-anak emang cukup besar. Belum pernah lihat dia tersenyum kayak gini. Sepertinya dia beneran berubah. Sepertinya dia masih kayak dulu, nggak bakal lama bertahan. Kamu keluar dulu. Ya? Akulah pemeran utama dalam novel ini. Sistem bahkan memberiku keunggulan, meski aku menaruh obat di air. Tidak ada yang akan menyadarinya. Aku ingat sang Malelit paling benci wanita yang genit dan berhati jahat. Kamu pakai baju ini untuk menggoda dia. Dijamin dia akan mengusirmu keluar rumah. Tidak tahu juga, apa ide Xiaohi ini bisa diandalkan atau tidak. Sayang. Kamu yang menaruh obat lagi.
Obat? Tidak, justru ini kesempatan bagus. Untuk membuat Fu Chenzhou semakin membenciku. Ya, aku yang menaruhnya. Tang Yoyo. Berani sekali kamu, sampai berani menaruh obat. Tapi ku beritahu. Semakin kamu begini, semakin aku benci kamu. Terus kenapa? Kamu tetap tidak berani cerai denganku. Tang Yoyo, kalau bukan karena anak. Sudah lama aku cerai denganmu. Kalau begitu bikin lagi, semakin banyak anak, semakin tidak berani cerai. Mimpi kamu. Apalagi yang bisa kulakukan sekarang agar dia semakin membenciku? Tang Yoyo. Wanita tak tahu malu, kita cerai. Kamu segera keluar dari keluargaku. Selamat tuan rumah, kamu segera bisa kembali ke dunia nyata. 3, 2, 1. Bagus sekali, 10 juta. Ayah, ibu, aku pulang. Kok masih di sini? Lagi-lagi pura-pura gila. Tang Yoyo, ku beritahu. Jangan bicara, sistem, kamu keluar. Tuan rumah, maaf, sistem error. Kamu sementara tidak bisa pulang. Error? Kurasa kamu idiot ya? Aku tidak peduli, aku mau pulang sekarang. Sistem. Tang Yoyo, kalau sakit pergi berobat. Aku saja tidak bisa pulang, masih harus memanjakanmu? Aduh. Tang Yoyo, kamu ini anjing ya? Ayah, ibu ada di sini? Tang Yoyo, kamu. Ibu tidak di sini, tunggu ibu pulang. Nanti ibu suruh cari kalian di kamar, oke? Tang Yoyo, ini lagi-lagi trik barumu apa? Terima kasih. Fu Chenzhou, ini trik barunya. Kamu tidak boleh terbuai olehnya. Aku seharusnya jadi pemeran utama di buku ini. Apa yang terjadi? Akulah pemeran utama di buku ini. Kali ini, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Sistem, di mana uang 10 jutaku? Tuan rumah, tahan dulu, pertahankan karakter jahatmu. Aku akan minta tambahan bonus untukmu. Nah, baru benar. Biar aku pikirkan, bagaimana caranya mengganggu anak kecil. Dapat ide. Tulisan apa ini? Berantakan sekali. Tulis ulang. Cepat tulis. Cukup jahat kan? Sampai membuatnya menangis. Xiao Bao, kenapa tulisanmu jelek sekali? Bahkan sampai ngiler. Aduh, Xiao Bao yang membereskan kamarnya sendiri. Sampai membuatku mengantuk dan menangis. bukan, Fu Chenzhou. Bukankah kamu seharusnya marah karena aku terlalu kasar pada anak? Dan memengaruhi kesehatan mental mereka? Ibu, jangan ngomong sembarangan. Abao mengantuk sendiri. Memang harus menulis ulang. Kali ini aku setuju dengan Xiao Bao. Disiplin ketatmu memang berguna. Aku ada rapat. Dasar anak nakal, tulisannya bagus ya. Terima kasih pujiannya. Mungkin sebelumnya, banyak hal. Yang aku salah paham tentang Tang Yoyo. Ebio. Lihat, boneka dari Xiaomei untukku. Cantik kan? Tang Yoyo, kenapa kamu memukul anak?
Sekarang, pasti keluarga mereka sangat kecewa padaku. Agak lapar. Aduh, aku sudah habiskan semuanya. Malam ini kalian tidak bisa makan. Lihat alis Fuchenzu. Sangat berkerut, sepertinya dia sudah tidak tahan. Dan ingin mengusirku. Kalian berdua, cepat minta maaf pada ibu. Ibu, maafkan kami. Xiaomei bilang. Dia cemburu karena teman-teman sekelasku bermain denganku. Makanya dia memberi boneka kotor itu. Xiaomei juga bilang. Di dalamnya ada jarum. Untung kamu cepat menyadarinya. Kalau tidak, adik bisa terluka. Masih ada lagi? Adik bilang kamu tidak memukulnya. Dia hanya ketakutan. Maaf, aku tidak memeriksa situasinya dengan baik. Bukan deh, ini beneran? Abao sudah lama tidak memijat kaki ibu. Ibu pasti sangat lelah. Ya. Sia-sia saja. Kalau aku melahirkan dua xiaobao seperti ini, mana tega? Menyiksa mereka. Pijat lebih keras lagi. Baik, ibu. Tang Yoyo seperti berubah jadi orang lain. Sistem, kapan kamu bisa upgrade? Aku bisa pulang. Tinggal sedikit lagi. Siapa? Xia Yuking. Halo, saya sekretaris Bos Fu. Sekaligus guru piano Yaya. Aku ingat Xia Yuking tidak bisa main piano. Mungkin hanya mirip dan namanya sama? Host, dia adalah tokoh utama wanita di buku ini. Asalkan dia bersama tokoh utama pria, kamu bisa dapat hadiah 20 juta. 20 juta. Nyonya, ada apa? Ah, tidak apa-apa. Hanya saja, kamu sangat mirip. Seseorang yang aku kenal. Silakan masuk. 20 juta. Ah, silakan masuk, Bu Xia. Aku ingat, saat inilah tokoh utama pria pulang. Dan melihat tokoh utama wanita sedang main piano, lalu jatuh cinta. Jangan sentuh, benar-benar bodoh. Sudah jajar lama tapi tetap tidak bisa apa-apa. Kamu wanita jahat. Sistem, aktifkan Golden Finger. Golden Finger hanya bisa digunakan sekali sehari. Golden Finger sedang diaktifkan. Bos Fu, kamu pulang. Kok kamu? Aku bawa buah untukmu. Ini 20 juta loh. Aku harus melayani dengan baik. Golden Finger hanya bisa digunakan sekali sehari. Sekarang Fu Chenzhou, mana bisa lihat aku main piano? Dokter, bagaimana kondisi anaknya? Aku menemukan banyak memar di tubuhnya. Memar? Mungkin anaknya tidak sengaja jatuh sendiri. Aku lihat tidak seperti itu. Lebih seperti dicubit orang. Ada yang baru, ada yang lama. Aku baru bertemu Yaya pagi ini. Yaya biasanya selalu bersama Nyonya. Maksudmu aku yang mencubit? Apa buktinya? Selamat host, sistem sudah selesai diupgrade. Berarti Fuchenzu akan mengusirku. Dan aku bisa pulang. Ya, aku yang mencubit. Fuchenzu, aku tidak pernah mencintaimu. Bahkan punya anak bersamamu, aku sangat membencinya. Tang Yoyo, aku salah menilaimu. Kamu tidak berubah sama sekali. Kita cerai. Anak ini pasti akan baik-baik saja meski tanpa aku. Sistem, ayo pulang. Tuan rumah, tadi aku belum selesai bicara. Ada tugas baru.
Kamu harus membuat rasa suka Fu Chenzhou mencapai 100%. Baru bisa pulang. Apa? Tidak. Bu, mau saya bantu buat janji ke psikiater? Sistem, sekarang Fu Chenzhou. Seberapa besar rasa sukanya padaku? NOL. Tanda tangani dokumen ini, kita cerai. Itu tadi pagi cuma salah paham. Aku tidak pernah memukul Yaya, paling cuma suruh dia pijit kaki. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Ayah, bukan mama yang mencubit Yaya. Guru saya yang mencubit Yaya. Yaya, jangan asal bicara. Bos Fu. Pasti istri yang menyuruh anak bilang begitu. Aku Tang Yoyo jujur dan tegas. Hanya mengajarkan anak untuk berkata jujur. Ayah, di rumah ada CCTV baru. Sial, kesempatan, jari emas, cuma sekali sehari. Xia Yuking, bagaimana kamu menjelaskan ini? Bos Fu, Yaya tidak fokus saat main piano. Aku cuma mencubit lengannya pelan-pelan. Menurutku, kamu tidak perlu lagi jadi guru piano Yaya. Tidak, bukan begitu, Bos Fu. Ternyata kamu monster berwajah manusia. Aku kira kamu orang baik. Kamu mau apa? Anak-anakku, aku jaga. Kau berani menyakiti mereka lagi. Kukuliti kamu hidup-hidup. Pergi sana. Ternyata dia benar-benar baik pada anak-anak. Kok tiba-tiba naik 10%? Ternyata Fu Chenzhou gampang dibujuk. Ehem. Suamiku, kita jangan cerai, ya? Aku tidak bisa berpisah denganmu. Tadi kamu panggil aku apa? Suamiku. Jangan main-main. Aku peringatkan kamu, Ayah, jangan cerai. Tang Yoyo, hari ini salahku. Jadi, untuk sementara tidak bercerai dulu. Sungguh, Dia hari ini sangat cantik. Fu Chenzhou, kenapa kamu selalu terpesona olehnya? Tenanglah. kamu sudah bangun? Sarapan sudah siap. Tidak sia-sia aku bangun pagi, mencari cahaya dan sudut yang pas. Tingkat kesukaannya, aku pegang erat-erat. Ayah, ibu. Makanlah. Ibu bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan hari ini. Jarinya sampai melepuh dan merah. Abao sangat kasihan pada ibu. Ternyata, tingkat tertinggi mencintai seseorang adalah membuatnya merasa kasihan dulu. Hanya luka kecil akan cepat sembuh. Adieu, ayah ibu, tolong ambilkan untukku. Ternyata bos Fu kita ini tipe yang polos. Pantasan dulu pinggang ramping tidak bisa menarik perhatiannya. Sudah besar begini masih ceroboh. Terima kasih.
Wahahaha, kakak, apakah kita akan punya adik? Anak kecil jangan ngomong sembarangan. Aku masih ada rapat, kalian makan dulu. Tunggu dulu. Dasi kamu belum rapi. Cium, 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 cium. Wahahaha. Kak Yuking, shawl kamu cantik sekali. Kamu tidak tahu, ini model sama dengan Bos Fu. Bos Fu, mungkin saja. Ya, jangan ngomong sembarangan. Cepat lihat sana. Bos Fu datang. Hello Bos Fu. Aku lihat, Bos Fu tersenyum-senyum melihat dasi yang sama dengan Kak Yuking. Bos Fu pasti tertarik pada Kak Yuking kita. Kak Yuking pasti akan menjadi nyonya besar kita di masa depan. Kalian kecilkan suara, jangan ngomong sembarangan. Tingkat kesukaan Fu Chenzu. Tinggal 2% lagi, sekarang tergantung padamu. Kak Yuking, dasi ini cocok sekali di lehermu. Sangat cantik, memang Kak Yuking. Begitu dipakai, semakin cocok dengan Bos Fu. Kecilkan suara, jangan sampai didengar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tang Youyo Xia Yuking. Otot tanganku. Kak Yuking, kamu tidak apa. Tang Yoyo, kamu sengaja ya? Iya, aku sengaja. Mau apa? Siapa kamu? Sok jagoan banget. Nggak tahu ya? Kakak Yuking kami adalah calon nyonya masa depan grup Fu. Dia nyonya grup Fu. Terus aku siapa? Aku peduli siapa kamu. Bawa Charmo segala. Jangan-jangan. Pembantu? Hari ini mau melayani tuan muda siapa? Sudahlah, jangan dihina. Toh, cari uang sebagai pembantu juga nggak mudah. Syamirnya mirip banget kalung anjing. Anjing yang baik, suka pasang kalung sendiri. Dasar Kempangan. Shawl ini, harganya setahun gajimu. Nggak lihat jelas ya? Biar ku perjelas untukmu. Ini versi couple-nya dengan Bos Fu. Ada yang bilang, shawl yang kamu kasih ke Yuking itu palsu. Shawl, Wanita ini benar-benar nggak tahu terima kasih. Berani-beraninya memukul kakak Yuking. Bos Fu. Anda harus membela Yuking. Kakak Yuking, kakak API, pasti. Bos Fu ada di pihakmu. Aduh. Sayang. Ternyata, perhatian juga bagian dari cinta. nggak apa-apa. Aku cuma mau anterin makan, nggak nyangka. Mereka bilang aku nggak pantas ketemu kamu. Yuking, Bos Fu. Tadi jelas-jelas dia yang... Aduh, Kenapa? Tangannya kok merah? tadi mereka dorong aku, kuahnya tumpah dan ngebakar. Nggak apa-apa. Sudah gede masih ceroboh. Nggak apa-apa kan? Kamu yang dorong Yuyu? Nggak, bukan. Kakak Yuking. Bocah ngomong apa? Memang iya. Kakak Yuking kan bilang kamu nyonya grup Fu. Calon nyonya grup Fu. Iya, kakak Yuking juga bilang. Bos Fu kamu yang kasih dia shawl. Dan dasimu versi couple-nya. Istriku. Cuma Tang Yoyo seorang. Aku juga nggak pernah kasih. Xia Yuking shawl apapun. Dasi ini. Hadiah dari istriku. Dilihat begitu, Fu Chenzu kayaknya lumayan ganteng juga. Xia Yuking, kamu menyalahgunakan wewenang pribadi. Mengganggu ketertiban kantor, kamu dipecat. Bagaimana bisa? Bos Fu, kamu tidak bisa memecatku. Ulang. Baik. Tang Yu, Ternyata kamu yang menipu kami, hampir membuat kami celaka. ikut dipecat bersamamu, benar sekali. Kembalikan hadiah yang kami berikan beberapa hari lalu, benar sekali. Kalian yang datang sendiri, sekarang berani minta kembali? Sistem, beri aku waktu mundur, aku tidak mau seperti ini. Tuan rumah, sistem ini tidak memiliki fungsi itu. Masih sakit? Bagaimana nilai kesukaan pria ini bisa jadi 99? Bisa banget merayu. Aku belajar dari Ayah, katanya ciuman bisa menghilangkan rasa sakit.
Kamu menipu anak kecil? Ibu malu, anak kecil jangan banyak tanya. Aku punya hadiah untukmu. Hari ini ulang tahunku, aku sampai lupa. Selamat ulang tahun Yuyu, buatlah permohonan. Aku berharap setiap ulang tahun, kalian bisa menemaniku. Tuan rumah, tugasmu hampir selesai. Akan segera mengembalikanmu ke dunia nyata. Ibu, ini hadiah yang aku dan ayah pilih bersama. Semoga kamu suka, Ibu. Untuk ulang tahun selanjutnya, aku ingin merayakannya bersamamu. Aku ingin merayakan ulang tahun seumur hidup bersamamu. Hadiah ini diberi diam-diam, aku tidak tahu apa yang kamu suka. Tapi, kamu adalah hadiah terbaik untukku. Tuan rumah, portal kembali ke dunia nyata akan segera dibuka. 3. Tidak boleh. Yuyu, kamu kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingat Xiaohi akan mencariku. Aku hampir terlambat untuk kencan dengannya. Ibu, apakah kamu tidak suka hadiah yang kami pilih? Suka, ibu sangat suka hadiah dari Yaya. Ibu juga sangat suka, tapi ibu sekarang harus pergi kencan dengan Bibi Xiaohi. Hahaha. Ibu, Yaya dan kakak menunggu di rumah. Pintar sekali. Aku juga mau. Punyamu nanti saja. Ayah, apakah kamu kurang menarik? Ibu tidak mau menciummu, ayah. Pasti karena kamu sudah tua. Ibu bilang dia suka yang muda. Apa aku memang sudah tua? Ayo kakak, makan semangka. Satu di dalam. Haha. Yuyu maksudmu. Kamu sebenarnya bisa pulang, tapi di saat itu, tiba-tiba kamu tidak ingin pulang. Sepertinya aku suka sama Fu Chenzo. Aku juga masih sayang sama Abao. Dan Yaya dua bocah kecil ini, sepertinya tidak pulang. Juga tidak apa-apa sih. Dasar bodoh, kalau kita kembali ke dunia nyata, apa yang tidak ada? Mau cowok ada cowok, mau uang ada uang, WKWKWK. Hehe. Betul, mau cowok ada cowok, mau uang ada uang. Memang sahabatku yang baik. Mama. Ada apa dengan Xiao Bao kesayanganku? Kamu minum alkohol? Tidak, Mama sadar sekali. Lalu kapan kamu pulang? Ibumu hari ini tidak akan pulang, karena dia akan bersamaku. Tang Yoyo, kamu benar-benar hebat ya. Aku pergi dulu. Kalau tidak segera pulang, nyawaku tidak aman. Oh Yuyu. Kamu mau kemana? Tang Yoyo, kamu berani sekali. Jika nilai kesukaan 100%, aku akan meninggalkanmu selamanya. Aku memang berani, aku tidak hanya mau satu pria model. Aku mau 7-8, tinggal di... Fu Chenzu, turunkan aku. Fu Chenzu. Tang Yuyu. Kenapa, baik di sekolah maupun di sini?
Kamu selalu merebut segalanya dariku. Sistem, bukannya katanya aku yang protagonis? Tuan rumah, terdeteksi informasi peningkatan. Chang Yuyu perlahan menjadi protagonis dalam buku. Kalau begitu ubah aku menjadi dia, akulah protagonis sebenarnya. Ya, Tang Yoyo. Apa kamu lupa? Kamu sudah bersuami. Tidak tahu, dikira aku janda. Setiap hari hanya bisa melihat, tidak bisa menikmati. Kalau begitu nanti jangan minta padaku. Fu Chenzhou benar-benar seperti anjing. Tang Yoyo, bukannya kamu hebat? Pada akhirnya, semuanya akan menjadi milikku. Mama. Bantu aku menjikat rambut. Baik. Mama, sakit. Tahan. Mama, hari ini kamu galak sekali. Tidak apa-apa, Mama, cuma sedikit lelah. Mama, kancing baju ini lepas. Bisa bantu aku? Aku ini pembantu. Kerja banyak sekali. Mama. Mama akan masak untuk kalian. Tidak merasa Mama hari ini agak aneh? Bukannya Mama tidak bisa masak? Selalu diam-diam pesan makanan untuk kita, ya? Kakak, tangan Yaya sakit. Mama, boleh kita istirahat? Pijat sampai ayah pulang, manja sekali baru sebentar sudah lelah. Mama sebelumnya juga suruh kita pijat kaki. Tapi selalu sebentar saja sudah selesai. Masih kurang 1 kali lamaran untuk Yuyu. Dan 1 pernikahan untuknya. Tang Yoyo. Chen Yo, kamu pulang. Ada apa Yaya? Bilang pada ayah, jangan nangis. Aku tidak apa-apa, Yaya yang tidak patuh. Chen Yo, tadi aku tidak bisa mengendalikan diri. Aku akan lebih hati-hati nanti. Ayah, bisa antar kami ke kamar? Baik. Kamu bawa mereka ke kamar dulu. Aku akan hangatkan makanan untuk kalian. tuan rumah, setelah jam 12 malam ini, kamu akan kembali seperti semula. HMPH. Sekarang yang paling penting adalah membuat Fu Chenzhou tidak bisa bangun sebelum jam 12. Apa sebelumnya dia hanya berpura-pura? Ayah, aku merasa Mama bukan Mama, Yaya juga merasa Mama sekarang. Lebih mirip Bu Xia. Xia Yuking. Tang Yoyo, apakah kamu yang berpura-pura? Atau dunia ini benar-benar ada ilmu menyamar? Chen Yo, supnya sudah hangat. Xiao Bao. Kalian tidur di kamar dulu, ya? Ayo Chen Yo, hati-hati panas. Nanti aku minum. Cincinmu mana? Oh, tadi masak dilepas. Itu cincin pernikahan kita. Lebih baik kamu pakai lagi. Baik, aku akan cari. Yuyu sama sekali tidak pernah memakai cincin pernikahan. Karena aku masih berhutang padanya sebuah lamaran. Lihat, cantik tidak? Chen Yo, minum sup. Baik. Jika dia benar-benar Xia Yuking, maka Tang Yoyo yang asli. Apakah akan dalam bahaya? Kemarin,
Baju tidur yang kamu pakai kemarin cukup cantik. Bisa pakai lagi untukku? Bisa saja, kamu minum supnya dulu. Baik. Tunggu aku. Saatnya menyelesaikan Tang Yoyo. Tidak menyangkakan, Tang Yoyo? Aku punya sistem, juga jari emas, bisa melakukan apa saja. Kenapa Turkja? Aku kan protagonisnya, kalau bukan karena kamu. Fu Chenzhou sudah lama menikahiku. Kamu adalah Xia Yuqing dari kamar 309. Rupanya kamu juga ikut terlempar ke sini, tapi aku yang protagonis. Hanya aku yang berhak bahagia. Jadi Tang Yoyo, lenyaplah. Dari dunia ini, dan dunia lainnya. Lenyap selamanya. Berhenti. Tang Yoyo, tidak apa-apa. Aku terlambat. Fu Chenzhou, aku yang heroinnya. Hanya dengan aku, kamu bisa bahagia. Ku beritahu, meskipun ini dunia dalam buku. Heroinku. Hanya Tang Yoyo satu-satunya. Polisi akan segera datang, uruslah dirimu sendiri. Kita pulang. Kalau aku tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tang Yoyo, kamu juga jangan berharap bahagia. Hati-hati. Fu Chenzhou. Aku tidak sengaja. Fu Chenzhou. Tang Yoyo. Jangan menangis. Kalau menangis, tidak cantik lagi. Tang Yoyo. Aku masih berhutang lamaran padamu, tapi nanti. Mungkin tidak ada kesempatan lagi. Jangan bicara, asalkan itu kamu. Aku mau. Tang Yoyo. Aku mencintaimu. Tapi mungkin tidak ada kesempatan. Fu Chenzhou. Terdeteksi kematian tokoh utama dunia ini sedang runtuh. Fu Chenzhou. Kamu bangun. Syukurlah, aku pikir kamu sudah mati. Aku ini tokoh utama, mana mungkin gampang mati. Atau dengan yang mana? Mama. Mama sangat merindukan kalian. Tang Yoyo, fisikmu terlalu lemah. Bangun seminggu lebih lambat dari kami, membuat Dr. Fu hampir mati bunuh diri karena kamu. Xia Yuqing mana? Sistem bilang dia bermoral buruk, terperangkap selamanya di sila sistem. Tang Yoyo. Kali ini, giliranku untuk masuk ke duniamu. Maukah kamu menikahi aku, seorang ayah dengan 2 anak ini? Tentu saja mau.